Layani aku sebagai pasangan halal. Bab 244. Apakah ini benar-benar apa yang Anda inginkan? Apakah Anda ingin hidup dalam bayang-bayang kebencian dan penyesalan? Hilya tetap keras kepala dan tidak mau mendengarkan. Dia mengabaikan kata-kata Vida, dan terus berusaha melawan. Tindakannya semakin keras dan agresif, mencoba melewati Vida dengan paksa. Vida, dengan tekad yang kuat, terus berdiri di depan Hilya, menghalanginya dengan tegas. Meskipun hatinya juga sebenarnya kasihan melihat Hilya dalam keadaan seperti ini, dia tidak akan membiarkan tindakan yang merugikan banyak orang terjadi. Namun, sayangnya, Hilya tetap tidak mau mengalah, mempertahankan keinginannya untuk melakukan tindakan yang tidak etis. Saat pertengkaran antara Hilya dan Vida semakin memanas, tiba-tiba seorang wakil dekan terlihat datang menghampiri mereka. Vida, yang langsung mengenali kedatangan wakil dekan, merasa ketakutan dan langsung menundukkan kepalanya. Wakil dekan melihat keadaan yang kacau di sekitarnya dan bertanya dengan tegas, apa yang sedang terjadi di sini? Hilya, yang merasa sedikit terkejut dengan kedatangan wakil dekan, tetap tegar dan menjawab dengan nada yang penuh keberanian, saya berusaha masuk ke dalam gedung fakultas, tetapi Vida berusaha menghalangi saya. Vida mengangguk dengan cepat, masih menundukkan kepalanya. Ya, Bu. Saya mencoba menghentikan Hilya karena tindakannya tidak sesuai dengan etika dan akan merugikan banyak orang. Mendengar penjelasan dari Vida yang merupakan dosen di sana, wakil dekan tersebut mencoba untuk bertanya kepada Hilya apakah yang dikatakan oleh Vida itu benar adanya. Dia ingin mendapatkan informasi langsung dari Hilya agar tidak mendengar dari sepihak saja. Wakil dekan tahu bahwa Hilya adalah orang tua dari Rama yang merupakan dekan di fakultas kedokteran ini, dan dia ingin memastikan bahwa semua pihak mendapatkan keadilan. Dengan hati-hati, wakil dekan mengajukan pertanyaan kepada Hilya, maaf Bu, apakah benar bahwa Anda ingin masuk ke gedung fakultas ini untuk menemui mantan menantu Anda? Hilya menatap wakil dekan dengan tatapan tajam, mencerminkan kekesalannya. Ya, saya ingin menemui Hanifah. Saya ingin mengungkapkan semua kekesalan dan kebencian yang saya simpan selama ini, jawabnya dengan nada tegas. Wakil dekan mencoba menjaga ketenangan dan memahami perasaan Hilya. Saya mengerti bahwa Anda mungkin memiliki perasaan yang kuat terhadap Hanifah, tetapi membuat keributan di sini bukanlah solusi yang tepat. Kami harus menjaga suasana yang kondusif di fakultas ini. Hilya merasa semakin terbakar emosinya. Dia merasa bahwa semua orang berusaha menghalanginya untuk menyampaikan ketidakpuasannya terhadap Hanifah. Tapi dia telah berbuat tidak baik di hadapan saya dan anak saya. Dia tidak pantas mendapat tempat di sini. Wakil dekan mencoba meredakan situasi dan memahami perasaan Hilya. Saya memahami bahwa Anda merasa marah dan kecewa, tetapi mari kita cari cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk mengatasi situasi ini? Hilya menatap wakil dekan dengan tatapan tajam, masih penuh dengan emosi yang bergejolak. Tidak ada yang bisa Anda lakukan. Saya akan menemui Hanifah dengan cara apapun. Wakil dekan tetap tenang dan berusaha menjaga keadilan. Bu, saya mengerti bahwa Anda ingin melindungi anak Anda, tetapi mari kita mencoba menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih baik. Mungkin ada cara lain untuk mencapai keadilan tanpa harus membuat keributan di sini. Hilya tetap keras kepala dan menolak untuk mendengarkan. Dia merasa bahwa tidak ada yang bisa mengerti perasaannya. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Saya akan menemui Hanifah dan meluapkan semua rasa kesal dan kebencian saya terhadapnya. Situasi semakin tegang antara Hilya dan wakil dekan.
Mereka terus berdebat, lantaran Hilya yang tidak mau mengalah juga di hadapan wakil dekan tersebut. Tidak ada kesepakatan yang tercapai pada saat itu, dan masalah ini tetap belum terselesaikan. Hilya menatap wakil dekan dengan tatapan tajam, lalu dengan nada sinis, dia mengungkapkan kebencian terhadap masa lalu Hanifah. Anda tahu apa yang dia lakukan di masa lalu? Hanifah pernah menjual dirinya kepada laki-laki. Bagaimana saya bisa memaafkannya setelah itu? Dia tidak pantas mendapatkan tempat di sini, di fakultas ini. Wakil dekan tetap tenang dan mencoba menjelaskan, Bu, masa lalu seseorang tidak selalu mencerminkan siapa mereka sekarang. Hanifah telah berusaha berubah dan memperbaiki diri. Kita harus memberikan kesempatan bagi orang untuk tumbuh dan berubah. Namun, Hilya tidak ingin mendengarkan argumen tersebut. Dia terus melontarkan kata-kata yang penuh kebencian. Tidak ada perubahan yang bisa menghapus apa yang telah dia lakukan. Hanifah adalah wanita yang hancur dan tidak bisa dipercaya. Dia tidak pantas berada di sini, di fakultas ini. Wakil dekan mencoba menjaga ketenangan dan tetap memahami perasaan Hilya. Dia berusaha meyakinkan Hilya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Namun, Hilya tetap keras kepala dan tidak ingin menerima argumen tersebut. Wakil dekan mencoba melibatkan Vida, yang telah memberikan penjelasan sebelumnya, untuk membantu menjelaskan kepada Hilya bahwa masa lalu Hanifah tidak harus menjadi penentu kehidupannya sekarang. Vida dengan bijaksana berbicara kepada Hilya, Bu Hilya, saya mengerti bahwa Anda merasa sangat benci terhadap Hanifah karena masa lalunya. Namun, sebagai manusia, kita semua memiliki kesalahan dan kesempatan untuk berubah. Hanifah telah berusaha untuk memperbaiki diri dan berhijrah. Saya berharap Anda bisa memberikan kesempatan untuk melihat sisi lain dari situasi ini. Hilya menatap Vida dengan tatapan tajam, menolak untuk mendengarkan nasihatnya. Anda tidak mengerti apa yang telah dia lakukan. Saya tidak akan pernah memaafkannya. Dia tidak pantas mendapatkan tempat di sini. Hilya berniat agar Hanifah dikeluarkan dari kampus ini. Sehingga, dia terus mengulangi ucapannya bahwa Hanifah tidak pantas berada di tempat ini. Wakil dekan mencoba melanjutkan dengan penuh kesabaran, Bu Hilya, kami semua ingin mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak. Mungkin ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini tanpa harus membuat keributan di sini. Apakah Anda bisa membuka hati untuk mempertimbangkan pilihan atau keputusan selain itu? Wakil dekan sebenarnya tetap mencoba untuk menghargai Hilya sejak tadi sebagai ibu dari Rama. Hilya tetap keras kepala dan tidak mau mendengar nasihat dari siapapun. Dia terlampau benci terhadap Hanifah, sehingga sulit baginya untuk melihat situasi ini dengan objektif. Tidak ada yang bisa mengubah pikiran saya. Saya tidak akan pernah memaafkannya. Saya akan membuatnya menyesal. Wakil dekan dan Vida saling bertatapan, sedih melihat kebencian yang terus membutakan Hilya. Mereka berdua menyadari bahwa pada saat ini, Hilya tidak siap untuk mendengarkan nasihat dan mencari solusi yang lebih baik. Mereka berharap suatu saat nanti, Hilya akan bisa melihat situasi ini dengan lebih jernih dan memberikan kesempatan bagi Hanifah untuk memperbaiki diri. Wakil dekan mencoba mengarahkan pertanyaannya dengan lebih spesifik, ingin memahami apa yang sebenarnya diinginkan oleh Hilya. Dengan penuh kehati-hatian, dia bertanya, Bu Hilya, jika saya boleh tahu, apa yang sebenarnya Anda inginkan dalam situasi ini? Apa yang membuat Anda begitu marah dan ingin bertemu dengan Hanifah? Hilya menatap wakil dekan dengan tatapan tajam, menyiratkan kebenciannya yang mendalam. Apa yang saya inginkan? Saya ingin Hanifah dikeluarkan dari kampus ini.
Saya ingin dia merasakan penderitaan yang telah dia sebabkan pada anak saya. Wakil dekan mencoba menjelaskan dengan bijaksana, Bu Hilya, sebagai wakil dekan, saya harus memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pada prinsip keadilan dan kebaikan bersama. Mengeluarkan seseorang dari kampus bukanlah tindakan yang bisa diambil begitu saja. Apakah ada alasan lain yang bisa kita pertimbangkan untuk menyelesaikan masalah ini? Hilya tetap teguh pada tuntutannya. Tidak ada alasan lain yang bisa saya terima. Hanifah harus dihukum dan dikeluarkan dari sini. Dia tidak pantas berada di lingkungan ini. Wakil dekan mencoba menjaga ketenangan dan memahami perasaan Hilya. Saya memahami bahwa Anda merasa marah dan ingin melihat keadilan tercapai. Namun, mari kita mencari cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah ada solusi lain yang bisa kita cari bersama? Hilya tetap keras kepala dan menolak untuk membuka diri terhadap solusi lain. Tidak ada yang bisa mengubah pikiran saya. Hanifah harus dikeluarkan dari kampus ini. Di depan gedung fakultas, Hilya, ibu dari dekan di kampus, dengan wajah yang penuh kemarahan, menuntut agar Hanifah dikeluarkan dari kampus. Wakil dekan, seorang pria berwibawa, mencoba meredam situasi. Hilya, kita harus berpikir rasional, ujar wakil dekan dengan nada yang mencoba menenangkan. Hanifah adalah mahasiswa berprestasi. Kita tidak bisa hanya mengeluarkannya begitu saja tanpa bukti yang kuat. Namun Hilya tidak mau mendengar. Bukti sudah jelas di depan mata kita. Jika kita membiarkan Hanifah, reputasi kampus kita akan tercoreng, balas Hilya dengan nada tegas. Perdebatan antara Hilya dan wakil dekan semakin memanas. Tiba-tiba, dari kerumunan, muncul sosok pria yang tidak asing bagi Hilya. Andra, mantan suaminya. Andra, ucap Hilya terkejut. Andra melangkah maju, menatap Hilya dan wakil dekan dengan tatapan tajam. Saya mendengar apa yang sedang terjadi. Saya pikir kita perlu berbicara, ujar Andra dengan nada yang tenang namun tegas. Dengan kedatangan Andra, suasana di depan gedung fakultas menjadi lebih tegang. Wakil dekan, yang merasa situasi semakin memanas, menoleh ke arah Andra. Pak Andra, bisakah Anda menenangkan Hilya dan membawanya pergi dari sini? Kita perlu menyelesaikan ini dengan kepala dingin, ujarnya dengan nada yang penuh harap. Andra, yang tetap tenang meski situasi semakin panas, mengangguk. Dia melangkah mendekati Hilya, menatapnya dengan tatapan yang lembut namun tegas. Hilya, mari kita bicara di tempat lain. Kita perlu menyelesaikan ini dengan cara yang lebih baik, ujar Andra. Hilya, yang awalnya tampak marah, tampak ragu. Dia menatap Andra, lalu melihat ke arah wakil dekan dan kerumunan yang sudah berkumpul. Setelah sesaat berpikir, Hilya mengangguk dengan enggan. Baiklah, kita bicarakan ini, jawabnya dengan suara yang terdengar agak tertekan. Andra dan Hilya meninggalkan kerumunan, berjalan menjauh dari gedung fakultas. Setelah Andra dan Hilya bicara berdua di parkiran mobil, suasana langsung tegang. Tanpa Hilya mengungkapkan alasan sebenarnya di balik tuntutannya, Andra langsung merasa marah. Kamu benar-benar tidak bisa melupakan masa lalu, iya, ucap Andra dengan suara yang penuh kemarahan. Bagaimana kamu bisa mengambil keputusan yang berdampak besar hanya karena rasa bencimu terhadap Hanifah? Ini tidak adil. Hilya, yang juga merasa marah, menatap Andra dengan tajam. Ini bukan hanya tentang masa lalu, Andra. Hanifah telah menyakiti saya dan keluarga kita. Aku tidak akan membiarkannya mendapatkan apa yang dia inginkan.
Andra mengepalkan tangannya dengan kuat, mencoba mengendalikan amarahnya. Kamu tidak bisa membuat keputusan yang merugikan seseorang hanya berdasarkan perasaan pribadimu, Hilya. Kita harus memikirkan keadilan dan masa depan Hanifah sebagai mahasiswa. Apa yang terjadi di antara kita tidak boleh mempengaruhi nasibnya. Hilya tidak mau mengalah. Aku tidak peduli. Aku tidak akan membiarkan Hanifah tetap berada di kampus ini setelah apa yang dia lakukan. Aku akan memastikan dia diusir. Andra menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Hilya, kita pernah memiliki masa lalu yang rumit, tapi itu tidak boleh mempengaruhi keputusan kita sekarang. Aku memohon padamu, mari kita mencari jalan tengah yang adil untuk semua pihak. Kita harus memikirkan masa depan Hanifah dan kepentingan kampus ini. Hilya menggertakkan giginya, tetapi dia mulai merasa ragu. Dia menyadari bahwa keputusannya mungkin tidak adil dan mempengaruhi masa depan Hanifah. Namun, rasa benci di dalam hatinya masih kuat. Mereka berdua terus berdebat dengan keras, saling melemparkan argumen satu sama lain. Suasana semakin tegang, dan orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Perdebatan antara Andra dan Hilya semakin memanas, hingga akhirnya seorang satpam yang melihat situasi tersebut datang untuk menengahi mereka. Dia berusaha menenangkan kedua belah pihak. Maaf, apa yang terjadi di sini? Tanya satpam dengan suara tenang. Hilya menatap satpam dengan tegas. Saya ingin berbicara dengan Rama, mantan suami Hanifah yang juga dekan di fakultas ini. Panggil dia ke sini sekarang. Andra mencoba untuk menjaga ketenangan. Hilya, mari kita cari solusi yang lebih baik. Kita tidak perlu melibatkan Rama dalam masalah ini. Namun, Hilya tetap keras kepala. Tidak. Aku ingin Rama mendengar langsung apa yang aku katakan. Panggil dia sekarang. Satpam mengangguk mengerti, meskipun dia merasa agak ragu. Baik, saya akan mencoba menghubungi Prof. Rama. Tapi, tolong diingat bahwa keputusan akhir tetap ada pada beliau. Satpam pergi sejenak untuk menghubungi Rama dan meminta kehadirannya di tempat tersebut. Sementara itu, suasana semakin tegang antara Andra dan Hilya. Mereka saling menatap dengan ekspresi yang penuh ketegangan. Satpam pergi mencari Rama ke ruang dosen, dengan harapan bisa menemukannya di sana. Namun, setelah mencari dengan seksama, Satpam mendapati bahwa Rama tidak ada di ruang dosen tersebut. Satpam kemudian mencoba mencari Rama di ruang dekan, berharap bisa menemukannya di sana. Namun, setelah mencari di ruang dekan, Satpam juga tidak menemukan Rama di sana. Satpam mulai merasa bingung dan khawatir. Dia kembali ke tempat Andra dan Hilya dengan wajah yang sedikit cemas. Maaf, Bu Hilya dan Pak Andra. Saya sudah mencari Prof. Rama di ruang dosen dan ruang dekan, tapi dia tidak ada di sana, ucap Satpam dengan suara yang khawatir. Hilya, yang semakin tegang, merasa semakin frustasi. Bagaimana mungkin dia tidak ada di ruangannya? Di mana dia bisa pergi? Andra mencoba menenangkan Hilya. Mungkin ada urusan mendadak yang membuat Rama harus meninggalkan kampus. Kita harus mencoba mengerti keadaan, jangan egois. Mereka berdua berusaha mencari tahu keberadaan Rama, mencoba menghubungi nomor teleponnya, dan bertanya kepada orang-orang yang mungkin tahu. Namun, mereka tidak berhasil menemukan Rama dalam waktu yang singkat. Hilya, dengan kekerasan kepala yang masih ada, tetap ingin bertemu dengan Rama. Dia meminta Satpam untuk mencari Rama lagi di gedung fakultas. Satpam, meskipun agak ragu, mengikuti permintaan Hilya dan kembali mencari Rama di gedung fakultas. Dia berkeliling dari ruang ke ruang,
berharap bisa menemukan Rama di salah satu dari mereka. Namun, setelah pencarian yang intensif, Satpam tetap tidak dapat menemukan Rama di gedung fakultas. Dia kembali ke tempat Hilya dan Andra dengan wajah yang sedikit kecewa. "Maaf, Bu Hilya dan Pak Andra. Saya telah mencari Rama di seluruh gedung fakultas, tetapi dia sepertinya tidak berada di sini," ucap Satpam dengan suara yang sedikit kecewa. "Cari lagi. Mungkin di ruang kelas karena sedang mengajar. Kalau tidak, saya tidak akan pergi dari sini. Apa saya boleh membantu Anda untuk mencari putra saya?" tanya Andra kepada Satpam. "Mari, Pak." Setelah berjalan memasuki gedung lain, Andra melihat Rama sedang bersama Hanifah. Andra terdiam sejenak, ragu untuk menghampiri. Tapi, dia juga bertekad untuk bertemu putranya itu. Dengan langkah ragu, Andra menghampiri Rama yang sedang berbincang dengan Hanifah. Andra merasa canggung mengganggu mereka, terutama karena Hanifah adalah mantan istri Rama dan juga mahasiswi di kampus yang sama. Namun, dalam hati Andra, ada keinginan besar agar Rama dan Hanifah bisa kembali bersama dan membangun kembali rumah tangga mereka. Namun, situasinya rumit karena Hilya, mantan istri Andra, sangat menentang hubungan Rama dan Hanifah karena membenci masa lalu Hanifah. "Rama," panggil Andra, mencoba menghampiri putranya dengan hati-hati.